Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Lizamuddin, mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa, Cirebon, semester 1 program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Surat Makkiyah dan Madaniyah untuk memenuhi tugas presentasi dari mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh dosen Kiai Haji Muhammad Mansur Hasan, MA. Mari kita mulai presentasinya. Yang pertama, pengertian dari Surat Makkiyah dan Madaniyah. Istilah Makkiyah dan Madaniyah termasuk cabang ilmu Al-Quran yang mengelompokkan ayat berdasarkan kondisi turunnya wahyu. Secara etimologis, kedua kata itu berasal dari nama kota suci Makkah dan Madinah. Meskipun istilah tersebut tidak digunakan oleh Nabi Muhammad secara eksplisit, setelah beliau wafat, para ulama kemudian memakai pembagian ini untuk memahami konteks sebuah wahyu. Para ahli mengajukan beberapa pendekatan untuk mendefinisikan istilah ini berdasar tempat turunnya Al-Quran atau ayat, berdasar waktu sebelum atau sesudah hijrah, dan berdasarkan pihak yang menjadi sasaran khitab atau yang diajak bicara. Di antara ketiganya, penggolongan menurut waktu, yakni ayat yang turun sebelum hijrah disebut Makkiyah dan yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah. Paling banyak dipakai dan dianggap paling praktis oleh banyak ulama. Perbedaan pendapat ulama. Dalam prakteknya ada perbedaan penempatan beberapa surat atau ayat karena para ulama memakai kriteria yang berbeda-beda. Sebagian berpijak pada kapan ayat itu diturunkan, ada yang menekankan lokasi turunnya, dan sebagian lagi melihat kepada siapa ayat itu ditujukan atau dihitobkan. Perbedaan itu dapat menyebabkan variasi klasifikasi. Misalnya, ada surat yang sebagian ayatnya dikatakan Makkiyah, sebagian lagi Madaniyah. Kasus surat Al-Fatihah yang sering dikutip sebagai contoh perbedaan pandangan, ada yang menilai Al-Fatihah itu termasuk surat Makkiyah. Ada pula yang menganggapnya sebagai surat Madaniyah atau mengalami turunan berulang. Oleh karena itu, diperlukan usaha ijtihadi dari para ahli atau para ahli tafsir untuk menelusuri bukti sejarah, bahasa, dan riwayat sahabat demi menentukan penetapan yang paling kuat dan kredibel. Ciri-ciri ayat Makkiyah. Yang pertama, biasanya ayatnya itu singkat dan padat. Yang kedua, sering diawali dengan seruan kepada seluruh manusia. Contohnya, ya ayyuhan nas. Yang ketiga, fokus pada doktrin dasar tauhid, hari akhir, pembuktian kenabian, serta kisah umat terdahulu. Karena ada salah satu riwayat mengatakan bahwa surat Makkiyah itu untuk mengenalkan para golongan Islam yang pertama kepada tauhid, hari akhir, dan pembuktian kenabian. Yang keempat, kerap menampilkan lafal khusus seperti kalla dan memuat ayat-ayat sajdah. Yang terakhir, gaya bahasanya kuat, emosional, dan bertujuan menggugah serta meyakinkan pendengar yang mayoritas menentang dakwah. Kemudian ciri-ciri dari ayat Madaniyah. Umumnya, ayat Madaniyah itu lebih panjang dan berstruktur, pembahasannya lebih detail. Yang kedua, sering diawali dengan seruan kepada kaum yang beriman. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu. Karena ayat Madaniyah ini turun di kota Madinah. Sedangkan orang-orang yang mengikuti Nabi hijrah ke kota Madinah, termasuk orang-orang yang sudah
beriman kepada Nabi. Yang ketiga, banyak mengatur hukum-hukum praktis ibadah muamalah, warisan, jihad, hubungan sosial, dan politik. Yang keempat, berisi dialog dan kritik terhadap ahli kitab serta pembongkaran sikap munafik. Yang terakhir, gaya bertuturnya cenderung argumentatif dan menjelaskan dasar syariat secara rinci. Lalu apa hikmahnya kita mempelajari sebuah ayat itu termasuk makiyah atau madaniyah? Seseorang dapat mengenali tujuan dan arah dakwah yang dikandung dalam ayat tersebut yang utama. Misalnya, ayat-ayat makiyah lebih cocok dipahami dalam konteks dakwah awal Islam yang menghadapi penolakan dan tantangan dari masyarakat musyrik Quraisy. Sehingga banyak yang menekankan aspek keimanan, menanamkan ketauhidan, dan ancaman-ancaman di hari akhir. Sebaliknya, ayat-ayat madaniyah justru turun dalam suasana komunitas Islam yang lebih mapan, stabil secara sosial dan politik, sehingga lebih banyak mengatur masalah hukum, kemasyarakatan, dan kehidupan bernegara. Lalu selain itu, pengetahuan tentang pembagian ini juga sangat penting dalam bidang hukum Islam fikih, sebab bisa menentukan status hukum, nasikh mansukh, serta prioritas penerapan ayat tertentu dalam konteks kehidupan modern. Tanpa pemahaman yang baik terhadap konteks makiyah dan madaniyah, seseorang bisa saja menafsirkan ayat secara keliru atau bahkan menempatkan hukum syariat pada situasi yang tidak sesuai dengan maksud aslinya. Oleh karena itu, mempelajari dan memahami pembagian ini akan memperluas wawasan tentang sejarah turunnya wahyu, memperdalam pemahaman terhadap Al-Quran, serta memperkuat ketepatan dalam mengamalkan ajarannya dalam kehidupan yang nyata. Kesimpulannya adalah, setelah membahas secara mendalam mengenai ayat-ayat makiyah dan madaniyah, kita dapat menyimpulkan bahwa pembagian ini merupakan bagian penting dalam kajian ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, khususnya dalam memahami konteks historis turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Istilah makiyah dan madaniyah sendiri itu muncul berdasarkan fase kehidupan dakwahnya Rasulullah SAW yang membedakan antara masa sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Pembagian ini bukan hanya soal lokasi geografis, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial, psikologi, dan tantangan umat Islam di setiap fase perkembangan dakwah. Pemahaman terhadap ilmu makiyah dan madaniyah sangatlah penting karena berpengaruh langsung terhadap cara menafsirkan dan menerapkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pemahaman yang tepat terhadap pembagian ayat ini, besar kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam memahami maksud dan tujuan dari ayat-ayat tertentu. Oleh karenanya, ilmu ini tidak hanya relevan dalam lingkup akademik atau keilmuan tafsir, tetapi juga menjadi penting bagi setiap muslim yang ingin memahami Al-Quran secara utuh dan kontekstual. Tidak hanya memahami Al-Quran dari literal saja, sehingga kita akan tahu bahwa makna yang terkandung dalamnya itu seperti apa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.